Satu bagian yang membatalkan pahala puasa, pahala. Nah, jadi puasa kita batal, tapi pahalanya yang batal, bukan puasanya. Puasanya sah, tapi apa? Pahalanya kada dapat. Ibarat begawi kada digaji orang, nanti bulunya. Fala yajibu alaihi al-qada, maka tidak wajib atasnya mengqada. Lalu dinamakan ini adalah muhbitot, yang menggugurkan pahala puasa. Jadi puasa itu jangan dikira batal apa, kada batal juga aja. Nah, tapi bisa membatalkan pahalanya. Puasa seharian tapi pahalanya ada. Secara fikihnya saja. Nah, satu. Bagian yang kedua, ismun yubtilu shauma wa kadzalika tsawab. Bagian yang kedua adalah membatalkan puasa, dan seperti yang demikian itu juga pahalanya. Puasanya batal, pahalanya pun batal. Ada diberi orang. In kana bi ghairi uzrin, jika adalah tanpa uzur. Fayajibu alaihi al-qada, maka wajib atasnya mengqada. Wa tusamma muqattirat, dan dinamakan di sini adalah yang membatalkan, muftirat namanya. Nah, ini jadi perlu kita jaga puasa kita nih supaya sah jujur. Nah, lalu yang membatalkan adalah dan membatalkan pahala puasa yang perlu kita jaga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa baginya tidak mendapatkan daripada puasanya tadi kecuali lapar dan haus. Puasa, nah dapatnya hasilnya haus dan lapar. Nah, kenapa? Nah, karenanya kadang menjaga yang membatalkan pahalanya. Nah, puasanya dia yang dijaganya supaya jangan batal, tapi pahalanya ada. Nah, pertama yang membatalkan puasa, pahala puasa itu adalah al-ghibatu, ghibah, manggibah. Bahasa kampungnya apa? Hah? Ghibah itu bahasa Arab, al-ghibatu bahasa Arabiunya apa? Nah, menguya orang. Nah, menguya orang. Nah, bila puasa menguya orang batal pahalanya. Puasanya kan batal tapi pahalanya. Nah, di sini ada definisinya lah. Wa hiya dzikruka akhaqal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Arti gibah nih. Gibah itu adalah kamu menyebut saudaramu yang muslim. Kita mengisahkan orang Islam juga, kawanan, terserah pokoknya orang Islam juga, saudara kita seagamanya. Nah, tapi bima yakrahu dengan sesuatu yang dia benci. Kita nih dikisahkan kisah kita misalnya. Nah, masuk sudah. Walau kunta shadiqan, sekalipun adalah kamu tadi benar. Kita mengisahkan kisah si A ini kayak gini, tapi inya syarif bila dikisahkan kisahnya nih. Kisah masa lalunya nih misalnya. Nah, maka masuk di sini ranahnya ghibah. Nah, ini bahayanya. Nah, jadi bila puasa itu jangan tadi banyak berpandir. Jangan maharani baterai kan istilahnya. Nah, perlunya aja mengisahkan orang lain, nantinya nang saudara sama pada muslim. Nah, tapi bila inya tahu syarif ada bujur kita kisahkan. Nah, itu ngarannya ghibah. Namun kada bujur bang apa aja. Namun kada bujur berarti fitnah ulang masuknya tegana lagi anunya apa dosanya. Nah, ini perlu kita jaga dalam puasa kan, menghibah. Ngalih. Membahaya pamandir nih. Nah, ngalih tak bulan puasa. Nah, kemudian yang kedua, an-namimatu, namimah, nah membatalkan pahalanya. Nah, apa kira namimah? Madu domba
adu kambing kan, lain pulang lah kisahnya. Adu domba itu istilah ya lah. Nah sini ada juga wahia naqlul kalami bi qasdi iqail fitnati, memindah pembicaraan dengan tujuan iqail fitnah, menjatuhkan fitnah. Ma'atar pandir si A ke B, pandir B atar ke A, akhirnya berual si A dengan si B. Nah itu namimah, adu domba. Nah bila orang ini melakukan itu, nah maka puasanya batal, pahalanya. Nah, itu. Yang ketiga al-kadhibu, berdusta, mengaramput, mawaluhi orang, lagi bahasanya mengaradau. Nah sama itu berdusta aja, mengaramput. Bina musti ada berkisah bulan Ramadan yang lah, pokoknya puasa nih, anu-anu aja. Soalnya ujungnya dustanya wara ya lah. Nah itu masuk ke berdusta. Nah tapi sini ada definisinya, wahwal ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu memberitahukan, mengkhabarkan dengan sesuatu yang tidak terjadi. Tadi berdusta. Oh di sini ada kebakaran nah kayak ini. Salahnya kada dia bujur ya lah. Pada orang manduk wara di situ. Padahalnya apa? Kebakaran. Nah, jangan sampai bila puasa jangan sampai kita ada berdusta. Nah, kemudian yang keempat, an-nazaru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Memandang sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Halal tapi bulan Ramadan. Halal aja, boleh aja kita melihat dengan syahwat. Nah, maka pun membatalkan pahalanya. Nah, ini bahayanya. Halal nih, ya pun surang dah. Tawalinnya paham. Nah, halal boleh melihat tapi bulan Ramadan, kegiatan senjata itu loh yang lah, yang lo mau jalan kegiatan puasa, bulan puasa kegiatan senjata adalah siangnya malam ya sih itu bercampur. Nah, apalagi ini sudah memandang ada halal, haram, berdosa, hilang apa pahalanya. Nah itu. Sesungguhnya menaropong dengan sebarangnya lah, santai. Nah lalu dia menaropong bergerak jarum, ya lah imparnya tadi. Nah, 180 derajat. Nah hati-hati tuh. Nah bila kita puasa paksa menjaga bujur itu karena membatalkan pahalanya. Puasanya kan batal, ada pahalanya kan hilang. Nah lalu bi ayatalazza bin nazari, dengan lezat nikmat memandang, melihat tadi tangan-tangan ya Allah, tangan-tangan liur-liur lagi. Kini liuran yang melihat liuran ya Allah. Nah maka batallah pahala puasanya. Nah itu perlu dijaga. Nah kemudian yang terakhir yang kelima, 6 jelas. Al-yaminul kadhibah, sumpah bersumpah tapi sumpahnya berdusta. Al-yaminul kadhibati, al-yaminul kadhibah, ay haliful kadhib. Nah, bersumpah tapi sumpahnya dusta. Wani bersumpah, nah kita ini bahaya nih lah. Bersumpah tapi sumpahnya ada bujur. Pahalatan nih tak orang lillahi ta'ala, nah aku tanahku sini. Nah menurut lillahi ta'ala tau nang anu deh kadua di lagi mengarasi lillahi ta'ala Pak. Kenapa? Risikonya ini di akhirat 7 lapis kadosa kita ada sekilan aja mengangkat tanah orang. 7 lapis bumi itu kan dikakalo makan lawan nang mengaras tadi, nang ambil ampun orang tadi, nang ketujuh mengangkat pahalatan orang nih. Nah di kakak makan kita di hari kiamat kayak mama bawa salapis aja berapa meter ke bawah, soalnya mau boleh haji kali 7.
Nah kita kalau makan memang ngaras misalnya wani bersumpah tadi. Nah ini pun orangnya puasa maka batallah pahala puasa. Nah kemudian yang keenam, yang terakhir yang membatalkan pahala puasa adalah qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Perkataan yang zur itu apa ya? Perkataan yang kada baik lah, wal fuhsyu jahat, wal amalu bihi dan dikerjakannya. Pandir kada baik, pandir caroku, pandir apa lagi? Apa nang bahasa salbinya belum. Angka pandir kada baik, pandir apa tuh? Pandir malanji. Nah, lanji. Puasaan pandir malanji lah. Nah, ini cari kan di kamus aku nanti lanji tadi. Nah, bulan puasa pandir nanti itu ada kekaruan lah. Nah, ada kalau pandir. Nah, maka hilanglah batalah pahala puasa. Nah, ini 6 macam yang perlu kita jaga. Nah, jadi kita masuki tadi tentang membatalkan puasa. Nah, ini muftirat ada tadi muhbitat. Muhbitat itu nama menggugurkan pahala. Nah, jaga lah kita. Oleh bagi nang 47 mahir menyubuh. Nah, menyubuh ya lah. Yang menyubuh kayaknya bibinian, lihat beli lihatan nih. Bela tumpatnya lah. Nah sama tuh misalnya kita ke pasar, nah ini juga tak nalih nih jaga mata nih. Ini acil-acil baju longgarnya kalau dari sini lah. Ada nama nukat pintar dia timbanya duitnya yang mana acil duitnya nah gugur maklah ya. Pas mana betundok ya kalau nah tak akan paloi. Ada menyingkong nyambat artinya supaya apa berhati-hati dengan kita bulan Ramadan. Nah jadi kita masuk ulanglah yang muftirat ulang ada tadi muhbitat yang membatalkan puasa. Satu mendatang haid atau nifas. Pas puasa datang haid, pas puasa datang nifas, maka batallah secara otomatis puasanya. Kata kawan dikakarasi kita harus ada dilanjutakan berdosa bulan 4 ya, alurnya ya memang dasar datang waktunya haid, nah batal puasa bibinian tadi. Mana lagi yang tidak ada haid, ada anak haid di sini atau nifas, berbeda jangan tahu siapa. Karena nah, ini haid aja, khusus bibinian dan bibinian bang, haid atau nifas. Kemudian yang membatalkan puasa lagi yang kedua gila. Babas sahur, babas sampai subuh saya gila. Nah, batal puasanya. Nah, gila mendatang. Kemudian yang ketiga murtad. Nah, puasa, ibadah puasa sekalinya asal yuhono manggawi kewajiban deh. Aku nang ini hendak aja pindah agama aja. 4 bulan amang ya lah. Jadi kada puasaan. Nah, batal langsung anunya tadi puasanya tadi otomatis tak keluar. Nah kemudian yang keempat muntah dengan sengaja. Muntah ini tadi kan ada muntah korek ya Allah korek pas tak dalam tak korek blok ya misalnya keluar. Nah batal gak? Karena bersengaja mengkorek tadi. Nah lain karena bersengaja berbuat di motor misalnya lalu tahiyut asap. Nah asapnya mau gini kepala mau sekalinya apa nih menggeli-geli anu parut lah apa nih. Nah berasa-berasa blok muntah. Nah maka kada batal imbah muntah bawa umur buat anunya bekasnya tuh sokwi bersih lanjut akan puasa kada bapak. Nah karena tadi muntahnya kada sengaja. Nah nang batal tadi muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima bersetubuh dengan sengaja. Nah apa bersetubuh? Paham Jar. Bersetubuh dengan sengaja bulan Ramadan main soalnya. Nah bahaya lah, ini bahaya semalam kan kafaratnya 2 bulan gitu bahayanya.
jangan sampai terjadi gencatan senjata itu loh. Bersabar-sabar ya Pak. Nah, atau bahasa lainnya jimak, kalau bahasa Arabnya jimak. Idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrim mukhtaran batala shaumuhu. Apabila jimak bersengaja, berjimak udah kan bersengaja. Kan bersengaja jimak ngolah. Bersetubuh kada bersengaja pasti bersengaja ya Pak. Bismillah kada bersengaja bismillah. Ya Allah mau widang jahi apa lalu hintalunya 3 langsung. Nah bersengaja batal. Aliman bitahrim, tahu dengan haramnya tadi, tahunya pada haram. Mukhtaran dipilihnya ulang. Batala shaumuhu, batal puasanya. Nah kemudian wa idza afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taman asimin bihi lisaumi. Nah, dan apabila rusaklah puasanya pada Ramadan, yang tadi puasa yauman 1 hari kamilan sempurna. Nah sehari tadi bijima'in dengan jimak tadi bersetubuh sempurna, asimin berdosanya dengannya bagi orang yang puasa. Dan sanksinya 5 bagi orang melakukan itu. Nah orang nih bersetubuh di siang hari bulan Ramadan bersengaja. Pertama luhukul ithmi, mendapatkan dosa. Dosa dulunya. Yang kedua wujubul imsak, wajib menahan, wajib kada makan. Tahu ini pada batal lalu anak makan. Nah bila makan berdosa ulang. Nah itu berat lah. Nah kita tahan naik Pak, jerat ke Allah. Nah artinya bila sudah batal maka itu lalu inya makan ulang. Nah maka makannya itu berdosa. Artinya ditahan sampai berbuka juga kayak puasa. Hukumnya masih. Kemudian yang ketiga wujub ta'zir. Nah wajib dijerai. Nah tapi wa tadibu minal hakim, dijerai, dididik, diberi hukuman dari hakim. Artinya orang nang ibaratnya qadhinya ada situ. Nah itu nama memutuskan apa hukumannya. Wa yakunu li ghairi taibin, dan adalah bagi yang tidak bertaubat. Nah, tapi ini misalnya di mana di apa negara Islam misalnya nanti itu berlaku hukumnya. Kita hukum apa negara kita ini karena Allah. Kemudian yang keempat wujubul qadha'i, wajib mengqadha sehari tadi, wajib diqadha. Kemudian yang terakhir yang berat wujubul kafaratil uzma, wajib kafarat, bayar kafarat yang besar. Nah wahia ahadu salasi asya'a murattabatan fala yantaqilu ila al-khaslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha, yaitu salah satu daripada 3 macam yang tersusun, maka tidak boleh berpindah kepada satu bagian kepada yang kedua kecuali apabila lemah daripadanya sebelumnya. Pertama, kafaratnya nih, orang tadi melakukan hubungan di bulan Ramadan. Pertama, itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak. Nah, mulbahri kan waktu masih ada budaknya larang benar, puluhan bahkan mungkin ratusan jutanya. Nah, tapi ini kan ada lagi. Lalu pindah yang kedua, bi siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, hapus tuh ya Allah, 2 bulan berturut-turut. Puasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 15 hari. Imbah 15 hari pas tagayur 16 hari tabakar berada. Mulai diulang mulai 1 bulan. Nah, apalagi misalnya sudah 59 hari misalnya, anggaplah 1 bulan tadi 30 hari. 59 hari sudah 1 hari jadi selesai saya tagayur.
malam terakhir tadi. Nah, maka tabakannya berarti sini mutatabi'ah. Siyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, berat kalau sebulan aja berat. Apalagi 2 bulan seseorangan hamlan. Nah, seseorangan hamlan mungkin lagi. Nah, kemudian kada sambung juga dicobai sudah kada sambung. Lalu pindah ke yang ketiga. It'amu sittina miskinan likulli miskina muddun. Memberi makan orang miskin, 60 miskin, 60 orang miskin diberi makan. Diberi beres harus kita lah. Likulli miskinin muddun, bagi tiap-tiap satu miskin satu mud. Ya, kurang lebih selitar lah misalnya. Nah, cari 6 kurang 60 tadi membayari itu. Kepada aku membayari anu kafarat. Hukuman ya lah. Hukuman nah. Talanggar. Disengaja kan curang kada kan. Asalkan disengaja pang dia. Kan ada kawan disengaja ya lah. Nah, bayar 60 orang miskin. Nah, itu hanya lepas. Tapi pada nang sehari tadi nang batal gara-gara itu tetap dikotok. Aku pulang bayar pulang. Nah, kemudian watajibu hadhil kafaratu 'ala rajuli la 'ala al-mar'ati. Wajib ini kafarat atas laki-laki, tidak atas perempuan. Lalakiannya aja nang apa? Nang kana hukuman bibiniannya ada sama air lah. Nah, sini lalakian aja. Nah, wa takarraru kafaratu bi takarruril ayyami. Dan berulangnya kafarat berulangnya hari. Sekali sudah melanggar, sekalinya 5 hari ya ulang. Nah, berarti ya ulang enggak? Biasa ulang. Itu ulang namanya dendanya. Nah, hati-hatilah. Nah, hati-hati. Nang anak kawin, nang sudah kawin, nang belum kawin, ya hati-hati juga. Bulan Ramadan, ya parak dan kada lawas lagi lah. Bisa. Nah, kemudian yang ke-6 lah. Itu kelima, nama batalkan. Keluar mani sebab sentuhan atau bersedap-sedap. Nah, keluar mani, keluar sperma sebab bersentuh-sentuhan, bersedap-sedap. Kadada hendak berapa nih? Berhubungan kada, tapi beberkan berjebayan. Nah, jebayan. Karena syahwatnya tinggi, lalu ayo blok ya. Nah, batal puasanya tadi. Nah, hati-hati, jaga jarak depan ya lah. Jaga jarak. Bila sudah bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ke-7, memasukkan yang membatalkan puasanya. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum, merokok. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Nah, rongga kita telinga, hidung, muntung, boleh ke? Kinapot lah, rongga lah. Kita biabdi itu nah kita. Nah, dubur yang lah, dubur. Nah, tuh rongga. Bila dimasukkan sesuatu batal. Nah, bahaya. Bulan Ramadan batal hidung yang mana dikorek kada bawa cari paku kasau. Sampai habis bisa sini nah ya lah masuk rongga deh. Kada bawa bangnya bisa nyanyi mahir dah. Nah, berarti batal tak? Berokok sakit parut bira ya lah.
masuk ke WC, saya gabul, saya berukuk. Nah, aku kan makannya berukuk aja. Nah, artinya memasukkan sesuatu. Nah, yang dimasukkan orang berukuk tadi, anunya aja apa? Asap aja, kukus aja. Masuk karungga keluar ya Pak. Nah, masuk karungga keluar ke hidung. Nah, batal. Ada masalah kanyang kadenya kada. Nah, jadi bila memasukkan sesuatu ke salah satu daripada rongga tadi, maka batallah puasanya. Nah, jadi hati-hati. Makan, minum, merokok, apakah? Pokoknya rongga tadi jangan sampai ada kemasukan sesuatu. Menggering namanya puasa, lalu obat bersuntik misalnya. Namun dia dokter ini harus disuntik, nggak ada disuntik, banget misalnya kan, ini perlu disuntik tuh Bang. Nah lalu obat disuntik di mana suntik? Masih disuntik tadi itu. Nah disuntik, tokat, batal ada, memasukkan obat nih, yang apa? Batal lah. Yuk, bibinian betul ada kata jar siapa? Nah, besuntik kada batal karena kada liwat rongga. Nah, caranya besuntik masuk ke mana nih? Kaurat ya lah, kayak bimbos rongga juga lah masuknya. Nah, ada gini ada rongga ya lah. Nah, tapi menkawa kadusahnya cuma siang, malam aja harus suntik. Malam aja harus suntik, muka belakang kawa. Nah, jadi bisa sudah tayuh benar deh. Jujur benar deh. Mau kada mau bering nih, kada nyaman kalau harus suntik. Nah, itu boleh aja. Nah, itulah diantara yang membatalkan puasa. Nah, jadi kita dijaga supaya jangan ada tagawi itu. Ya, mau makan, memasukkan sesuatu, minum, memasukkan sesuatu, tapi kada ingat. Nah, ada pengecualiannya. Kada ingat pada bulan puasa, makan sanu dah sepiring dah. Nah, biasa makan sepiring kada bertambah ya kalau nyaman deh. Sekali hana bertambah ingat pada puasa. Atau misalnya rarahatan nyaman makan deh, nyuap yang suap. Imbahnya pas ingat puasa nih pada puasa. Nah, maka nang dimuntung nih harus dikeluarkan, jangan ditarusakan. Nah, bila ditarusakan, ditelannya, ditabungnya, maka batal puasanya. Karenanya sudah ingat. Nah, lain tadi makan teringat ya lo minum. Nah, kali ini kok menurun kabungkalanan ya lo, kabungkalanan ingat ada puasa. Nah, ini takang nih, takang masih. Hendak diminum tiap puasa, hendak kan diminum dia riguk misalnya nih. Nah, pusat ibu gamat dulu itu yang kayak ayam tuh pusati di bulu itu. Bisa ingat tadi. Mun kada kawal jujur ngalih yo dinam yang ngalihnya. Betul lagi ya. Uzur biasanya kata kawal lagi ngalih kalau minum. Bila kalau anu nih apa? Kabungkalanan kalau minana kah? Nampakkan misalnya. Nah, jadi bila kada ingat itu rezeki Allah berikan rezeki kepada orang tersebut. Biar sapiring dua piring misalnya, nah, tapi yang kada ingat, bujur kada ingat, kada apa-apa. Tarusakan aja puasa, asal bujur kada ingat. Nah, itulah diantara yang membatalkan puasa. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjaga puasa kita nanti di pada bulan Ramadan. Amin. Kemudian nanti kita masuki sunat-sunat puasa. Nah, sunat-sunat puasa. Nah, sunat-sunat puasa.
Nah, kita sambungin lah insyaallah pertemuan yang akan datang. Nah, ulun pribadi mengucapkan mohon maaf seandainya ada salah dalam penyampaian ataupun selama kita bergaul ya, karena menghadapi bulan nisfu Sya'ban, tiba maafkan lah kalau ada salah, mohon maaf. Biarpun misalnya ada salah, ya insyaallah boleh maafin sekali lah. Nah, mudah-mudahan berkat majlis ilmu dosa kita, dosa orang tua kita, jiran-jiran kita, guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. وفقنا في الدين وفقنا في الدين وفقنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا حفظك وإنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارك في رضاك ولا تولنا ولا ينساك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك ووصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تقبل الله منكم.